warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak dan Ibu yang semoga harapan kita semua kita selalu di bawah lindungan Allah dan dalam hidayahnya. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, masuk kita pagi ini ke dalam dosa besar yang ke-57. Kita akan coba membahas sekedarnya karena waktu cuma hanya beberapa menit. Yaitu judul dosa besar itu mencela para tokoh sahabat, mencela, mencaci maki, menghujat tokoh para sahabat. Judul saja mencaci maki, menghujat tokoh-tokoh agama. Tuh maknanya. Itu dosa besar. Kita tak usah jadi buzzer untuk menghancurkan mereka demi sesuap nasi. Nggak boleh. Tokoh-tokoh agama dosa besar bagi kita kalau kita menghujatnya. Dosa besar bagi kita kalau kita menghinanya. Dosa besar bagi kita kalau kita merendahkan tokoh-tokoh agama Islam. Itu dulu. Jelas? Dari mana buktinya? Lihat di bawahnya hadis rawahul Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Innallaha azza wa jalla qal, Allah berfirman, man adali waliyan, siapa saja yang mengganggu waliku, kata Allah, waliullah, tokoh-tokoh agamaku, siapa saja yang mengganggu tokoh-tokoh agama Islam, agamaku, man adali waliyan, siapa yang menghina, menghujat tokoh-tokoh agama, faqad adzantuhu bil harb, itu pertanda ngajak perang sama saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jawab serentak. Jelas? Kalau kalian berani-beraninya menghujat tokoh agamaku, menghina tokoh agamaku, berarti kalian berhadapan dengan Allah, ngajak perang itu. Marah Allah kalau tokoh-tokoh agama dihujat dan dihina. Kira-kira di situ dulu. Kondisi dunia kita sekarang, itu berapa kali Allah sudah marah dengan orang yang menghujat ulama? Kondisi kita sekarang, berapa kali sudah Allah menyatakan itu, ngajak perang kalian itu dengan saya? Berapa kali Allah sudah benci dan marah sama kita karena banyak di antara kita yang menghujat ulama dan menghina ulama. Ini hadis sahih, bukan hadis kaleng-kalengan. Riwayat Imam Bukhari. Jawab serentak. Jelas? Sayang beribu sayang kalau negara tidak ridha Allah. Sayang beribu sayang kalau negara selalu dalam murka Allah. Sayang beribu sayang kalau umat-umat masih menghina ulama dan menghujat ulama. Jawabannya, kata Allah, Anda kalian yang menghujat ulama ngajak perang dengan saya.
Itu bahasa Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kalau begitu, kalau ini kita tarik ujung sedikit. Kalau begitu, andai kata kita bertanya kenapa ekonomi negaraku kurang bergerak, jawabannya murka Allah. Kenapa ketenangan kami masyarakat rakyat ini kurang tenang? Jawabannya murka Allah. Murka dari mana? Jawabannya tidak sedikit orang-orang yang sombong angkuh, yang cari nasi bungkus satu suap, menghina ulama, menghujat ulama. Kata Allah, faqad adzantuhu bil harb. Mereka mengajak perang dengan Allah. Makanya kalau ditanya kenapa negara saya, rakyat saya kok begini, enggak maju-maju, jalan di tempat malah mundur? Jawabannya, ayo kita tukar sistem. Tidak sistem menghujat ulama, tidak sistem menghina agama, tidak sistem begini. Cari ridha Allah, pasti kita akan bahagia. Jawab serentak jelas. Kita cabangkan sedikit. Makanya sekarang negara-negara Arab, saya nggak tahu Indonesia, belum ada informasi ke saya. Negara-negara Arab dan sekitarnya yang mendukungnya siap beberapa puluh negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India. Yang India oleh partai resmi pemerintah menghina Rasulullah dan menghina sahabat Nabi. Sekarang lagi gencar-gencarnya Arab bersatu dan negara Islam bersatu untuk menghina dan memutuskan hubungan diplomatik dan tidak mengirim bahan yang dibutuhkan oleh India. Karena India dengan gencar-gencarnya menghina Rasulullah dan menghina sahabat-sahabat Nabi. Ini sekarang poinnya. Perkembangan yang paling terakhir saya baca kemarin sore. Saya nggak tahu malam ini. Bagaimana perasaan kita kalau Nabi Muhammad dihina oleh orang Hindu? Sakit. Makanya negara-negara Arab, negara-negara Islam bersatu untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan India. Pertanyaannya, Indonesia di mana posisi? Saya belum dapat informasi. Tolong saya dikirim informasi yang benar. Apa pernyataan orang ulama pemerintah Indonesia? Belum saya dapat informasi. Ya, mudah-mudahan Indonesia jangan ketinggalan kereta, maju terus. Sudah dipanggil ya? Baik. Satu. Kemudian kita pindah yang kedua, yaitu sebelah kanan ayat halaman 155 yang di atas. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari juga, bunyinya la tasubbu ashabi. Jangan kamu coba-coba mencaci maki tokoh agama, yaitu sahabat-sahabatku. Jangan coba-coba kamu menghina dan caci maki tokoh agama, yaitu antara sahabat-sahabatku itu. Kenapa tidak boleh dicaci maki mereka? Fawalladzi nafsu Muhammad biyadi, demi Allah. Fawalladzi nafsu Muhammad biyadi, demi Allah. Lau anfaqa ahadukum misla Uhudin zahaban, kalau kalian kaya raya
menginfak kepada jalan agama, emas sebesar gunung Uhud, sebesar gunung Salak, sebesar gunung Krakatau, gunung Kerinci, gunung Himalaya, gunung itu emas semuanya, berjuta-juta ton Anda sumbang kepada agama Allah. Kata Rasulullah, ma balagha madda hadihim wala nasibah. Tidak sampai secuil kehebatan sahabat yang kamu hina itu. Harga kalian tidak ada artinya dengan kelebihan ulama-ulama yang kamu hina itu. Sekarang kita lihat, yang menghina, yang menghujat ulama siapa? Gak usah disebutkan nama. Si A, si B, si C, si D, si E. Sekian orang. Lihat ilmu keislamannya ada apa? Apa yang dia miliki dibanding dengan ulama yang dia hujat, dibanding dengan ulama yang dia hina. Siapa ulama itu? Siapa monyet itu? Ini udah marah nih. Udah marah nih. Siapa ulama yang Anda hujat? Siapa Anda yang monyet? Jawabannya, kata Rasulullah, andai kata emas itu sebesar gunung Uhud, Anda sumbangkan kepada agama supaya Anda naik derajatnya, jawabannya tidak ada apa-apa dibanding dengan kehebatan tokoh-tokoh agama yang kamu hina itu dan selain sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab serentak jelas. Siapa kamu monyet? Siapa orang yang kamu hina? Yang kamu hinakan siapa? Yang kamu rendahkan siapa? Kamu monyet. Rasulullah bersabda, andai kata segunung besar emas yang kamu sumbangkan kepada agama Allah, lo tidak punya memiliki nilai apa-apa dibanding dengan orang yang kamu hujat itu, ulama-ulamaku. Jawab serentak jelas. Sebagai terakhir, di tengah di bawah itu lagi, ini terakhir, kalau usah panjang-panjang. Hadis riwayat Imam Muslim. Umiru bil istighfari li ashabi Muhammad. Mereka diperintahkan, dianjurkan untuk meminta pengampunan Allah kepada orang-orang tokoh-tokoh agama, sahabat-sahabat Nabi. Itu yang diperintahkan. Masa bohong, malah kalian mencaci dan menghina. Allah perintahkan kalian untuk menghormati mereka, ulama, tokoh, sahabat-sahabat Nabi. Kamu mendoakan keselamatan kepada mereka. Kamu istighfar kepada Allah untuk mereka. Ini perintah ini malah diganti dengan menghina, menghujat. Demi apa? Demi sebungkus nasi warung yang tidak punya nilai. Hai monyet-monyet yang menghina ulama. Hai sekali lagi. Ini karena marah, pagi-pagi udah marah nih. Hai monyet-monyet yang menghina ulama. Berhentilah dari menghina ulama Islam, tokoh-tokoh agama Islam. Kenapa? Gara-gara kamu, hai monyet, Allah tidak ridha kepada kami yang bernegara dalam negara seperti ini. Allah murka kepada kami gara-gara kalian. Berhentilah, hai monyet-monyet, dalam menghina ulama Islam. Berhentilah kalian, kodok-kodok kecil, dalam menghina tokoh-tokoh agama Islam, supaya negara ini akan berjalan lancar dan aman dan mendapat posisi yang terhormat di dalam ekonomi,
terhormat di dalam berpolitikan, terhormat dalam pendidikan, terhormat. Artinya kita tidak salah, tidak ada masalah dalam hidup ini kalau tidak ada lagi orang yang menghina ulama. Jawab serentak, jelas. Kurang semangat, jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.